Marilah kita mulai pengajian rutin Tafsir Al-Ibris. Bahasan kita sampai surat Abasa ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'at ya, taknya di kasro itu untuk menghindari pertemuan dua huruf yang mati. Asalnya ja'at, ja'a, ja'a, ja'u, ja'at. Faida ja'at mongko nalikane teka apa as-sakhah pekewuh. Pekewuh itu huru-hara, sesuatu yang tidak enak, membingungkan, menakutkan. Sokoh tidak enak ya karena tidak ada fasilitas untuk memenuhi kebutuhan lapar, haus, kepanasan, berdesakan, bahkan mungkin ada bau busuk, mungkin ada suasana yang mencekam, suara-suara yang tidak karuan. Sokoh itu akan terjadi. Ini ayat memutus rangkaian kenikmatan yang disebutkan Allah sebelumnya pada ayat sebelumnya. Sebelumnya Allah menyebut macam-macam suasana atau makhluk-makhluk yang menyenangkan. Ya. Ada anggur, ada sayur, ada zaitun, ada kurma, ada rambatan, ada kebun yang rindang, ada buah-buahan yang segar. Itu semua akan hilang. Itu semua akan sirna ketika datang yang namanya as-sakhah. Yauma yafirru ing dalam dinane padha melayu sapa almar'u wong melayu min akhihi saking sedulur lanange wong, melayu saking iku min
berarti menjauh, ngedo. Kalau mendekat ya firu ila, fafiru ilallah, itu ilah, pakai ilah. Berlari menuju Allah, mendekat Allah. Nah ini pakai min, berarti menjauh. Menjauh min akhihi, saking sedulur lanange wong. Lah ini kan aneh ini. Justru ketika huru-hara itu orang-orang pada menghindar. Tidak mau ketemu saudaranya. Takut dimintai tolong. Wa ummihi lan saking ibuke wong. Menghindar dari ibunya. Lah ini kan juga paradok dengan kehidupan sekarang. Rata-rata orang itu senang kumpul ibunya. Yang kecil, yang besar itu senang kumpul dengan ibunya. Sampai dibela-belain, yo, nek Rioyo anaknya di Jakarta kepingin ketemu ibunya, direwangi mudik setahun sekali. Demi mudik rela menyewa, kadang juga nyarter traveling macam-macam, dan sampai itu difasilitasi oleh pemerintah mudik bareng. Sekarang kan banyak itu program mudik bareng. Tapi ketika di akhirat besok orang-orang pada lari dari ibunya. Wa abihi lan bapake wong. Lari juga dari bapaknya. Ini kan aneh. Wong bapak itu tempat curhat minta bantuan. Kata orang Jawa, bapak itu singkatan dari bab opo-opo cepak. Bab opo-opo tepak. Barang yang tidak tepak, tepak itu apa bahasa Indonesia tepak itu? Pas gitu ya. Yang tidak tepak, tidak pas, itu ya urusannya bapak untuk menata. Itu di dunia. Bapak menjadi tempat rujukan, tempat curhat, tempat minta bantuan. Tapi besok di akhirat lain. Justru semua orang lari dari bapaknya sendiri. Wa sahibatihi lan bojo wadone ya wong, ya jenenge bojo. Kalau ana bojo lanang, ana bojo wadon. Wong lanang ya orang laki-laki, bojone ya perempuan. Orang perempuan bojone ya wadon. Wa sahibati lan bojo wadone wong, wa banihi lan pira-pira anak lanange wong. Lari dari saudara, dari ibu, dari ayah, dari istri, dari anak yang ketika di dunia justru mereka-mereka itu berusaha untuk dikumpulkan, berusaha untuk didekati ketika terjadi musibah, bencana atau kesulitan apapun. Beda ketika di akhirat besok masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri, tidak mau direpoti, bahkan khawatir ada tagihan, khawatir di dunia ada salah, ada khilaf, ada tanggungan-tanggungan. Khawatir ketika ketemu dengan keluarga dimintai tolong, membebani, dimintai meringankan beban, padahal dirinya sendiri itu belum bisa mengatasi masalah. Saat itulah muncul kata-kata nafsi, 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 diriku sendiri, diriku sendiri.
Sudah, sekarang nafsi-nafsi, kamu urusanmu selesaikan sendiri. Nafsi, diriku juga punya urusan sendiri. Likulli mri'in iku kedue saben-saben wong minhum saking menungso kabeh yaumaidin ing dalem dina kiamat. Nah ini tafsiran dari Sokhoh ya, oleh Kiai Bisri Mustafa. Sokhoh itu ditafsiri ing dalem dina kiamat. Ketika kiamat datang, orang sudah tidak sempat mikirkan orang lain. Betapapun di dunia ibunya dicintai, ayahnya dicintai, istri, anak dan saudaranya juga dicintai. Ketika akhirat, ketika kiamat, ketika terjadi huru hara pekewuh di padang mahsyar, semua hilang rasa cinta, rasa peduli, rasa sosial, kebiasaan untuk menyantuni, membantu, hilang semua. Yang ada hanya nafsi-nafsi. Likulli mri'in minhum yaumaidin sya'nun utawi urusan yughni kang nungkulaken sapa ya menungso hi ing menungsa dhewe, hi ing almar'i. Mereka, kita semua nanti pada saat itu sudah yang ada di pikiran kita itu ya nafsi-nafsi. Masya Allah. Diceritakan dalam Ihya Ulumuddin sebuah hadis yang panjang itu. Orang karena bingungnya, orang karena ketakutannya, orang karena kegelisahannya saling sodok, saling desak, saling teriak, tidak jelas. Itu berlangsung lama sekali. Akhirnya muncul beberapa kesadaran, beberapa memori muncul. Iya ya, kita kan punya bapak. Ayo kita ke bapak bareng-bareng. Siapa bapak kita? Bapak Adam. Maka berbondong-bondonglah orang menuju Nabi Adam. Bapak Adam, ini bagaimana kita ini? Nasib kita tidak jelas, nasib kita membingungkan, menakutkan. Tolong, mohonkan ampun kepada Allah, mohonkan kasih sayang kepada Allah. Apa jawab Nabi Adam? Jangan minta tolong ke aku sendiri banyak masalah. Aku sendiri membuat kesalahan kepada Allah. Terus kemana kita mengadu? Coba itu, kamu kan punya bapak yang kedua. Siapa? Yang bikin kapal, Nabi Nuh. Cari di mana ya Nabi Nuh? Saling WA, mungkin WA nang grup. Bro, di mana bapak kita Nabi Nuh? Ya enggak tahu. Ya cari, muter, ketemu. Ya Nabiullah Nuh, menjenengan Nabi yang sabar. 900 tahun dakwah, dapat umat sedikit, tapi sabar. Kami anak keturunan dari umatmu yang selamat di kapal. Tolong kami, mohonkan pertolongan dan kasih sayang Allah. Sudah, hari ini aku tidak bisa nolong. Aku sibuk dengan urusanku sendiri. Terus kemana kami harus mengadu? Coba kepada bapak kalian berikutnya, Nabi Ibrahim. Cari Nabi Ibrahim. Ketemulah Nabi Ibrahim, panjenengan bapak kami. Panjenengan adalah bapak para nabi.
tentunya punya kemuliaan, punya keistimewaan di hadapan Allah. Ya, anakku sekalian, sudah untuk hari ini saja Allah betul-betul menumpahkan kemarahan pada kita semua. Saya sendiri tidak berani mohon kepada Allah. Aku banyak salah. Aku dulu pernah berbohong mensiasati istriku agar tidak diambil Fir'aun, aku bohong. Ini ku katakan sebagai saudariku, padahal itu istriku. Meskipun bohongku tidak bohong secara langsung, aku katakan saudaraku karena memang saudara se-Islam. Tapi itu di sisi Allah mungkin dianggap dosa. Aku takut. Terus kemana kita harus mengadu? Coba itu kepada bapakmu, kepada keturunanku yang tegas. Siapa? Musa, Nabi Musa, cari. Itu tegas itu. Berani protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin saat-saat seperti ini ketegasannya dibutuhkan untuk nolong kita semuanya. Coba cari, cari. Ketemu. Wahai Nabi Musa, panjenengan adalah kalimullah, panjenengan juru bicara kami di hadapan Allah. Tolong kami, mohonkan ampun, mohonkan kasih sayang Allah untuk kita semua pada hari ini. Jawaban Nabi Musa tidak beda. Untuk kali ini aku tidak berani. Aku sudah banyak melakukan kesalahan. Aku pernah bunuh orang, aku pernah protes, aku pernah ini dan itu. Sudah, saya tidak berani. Lalu Nabi Musa kemana kita harus mengadu? Coba kepada Nabi Isa. Nabi Isa itu umurnya pendek, tidak punya istri, mungkin juga tidak punya salah. Akhirnya cari Nabi Isa. Nabi Isa dicari ketemu. Wahai Nabi Isa, Anda adalah Ruhullah yang disucikan Allah. Anda adalah Nabi yang menjadi bukti kekuasaan Allah. Mohonkan kami kepada Allah kasih sayang, ampunan. Ini sudah suasana sangat membingungkan, menakutkan. Umatku sekalian, aku tidak sanggup. Aku sendiri punya kesalahan. Aku sendiri banyak kekurangan. Terus kemana lagi kami harus minta pertolongan? Coba kepada Nabi akhir zaman. Maka saat itulah ya, cari ketemu Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad mengatakan, anada, ya inilah memang peran saya untuk membuka pintu syafaat bagi semua umat manusia. Maka saat itulah Nabi Muhammad bersujud lama sekali memohonkan rahmat Allah untuk semua umat manusia, mulai zaman Nabi Adam sampai Adam Malik, sampai Adam yang menangi hari kiamat. Semua manusia dimintakan ampunan, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lama sekali Nabi Muhammad sujud. Allah sendiri yang membangunkannya. Ya Muhammad, wahai kekasihku Muhammad, irfa yadak tu'ti ma sa'altak. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah aku penuhi. Maka semenjak itulah dibuka namanya pengadilan. Baru sesi pengadilan. Yang diadili siapa? Ya kita semua. Yang sudah jelas-jelas baik, minggir. Ashabul yamin. Makanya nanti panjenengan harus kelihatan betul-betul baik agar tergolong ashabul yamin. Lah yang betul-betul jelek, minggir juga. Ashabul shimal, kelompok kiri. Lah yang tidak jelas
tidak jelas ini apakah kiri, apakah kanan, ini yang diadili. Ya. Mudah-mudahan nanti kita tergolong ashabul yamin. Ya. Tidak masuk yang tengah-tengah yang tidak jelas ini, karena lama, pengadilannya lama. Apalagi yang ashabus shimal, naudzubillah min dzalik. Lah ketika itulah terjadi apa yang digambarkan dalam ayat berikutnya, wujuhu yauma idim musfirah, wujuhun utawi pira-pira rai. Apa rai? Wajah. Rai. Saya baca apa adanya loh ya, jangan tersinggung loh ya. Wujuhun utai pira-pira rai yaumaidin ing dalem dina kiamat iku musfiratun mencorong. Lah ini ashabul yamin, para penghuni kelompok kanan, wajahnya bercahaya. Mereka dhahikatun tur angguyu, mereka senyum penuh kebahagiaan. Mereka merasakan jerih payah perjuangan di dunia. Sekarang ini nampak hasilnya. Mustabsyira tur bungah. Ya. Bungah itu gembira. Makanya orang Jawa kalau ke kuburan itu bawa bunga, simbol kegembiraan untuk dihadiahkan kepada ahli kubur. Bunga, ya, itu simbolik. Ya. Ada juga yang memaknai ke kubur, ziarah kubur bawa bunga itu untuk melaksanakan hadis Rasulullah, ya, yang memberi daun kurma, pelepah kurma diletakkan di kuburan seraya dawuh selama kurma ini, pelepah kurma ini basah, maka membaca tasbih dan memberkahi penghuni kubur, tidak disiksa selama pelepah kurma itu masih basah. Ada juga yang mendasari pada itu. Ini gambaran ashabul yamin, kelompok kanan. Wa wujuhun utai pira-pira wajah rai yaumaidin dalem dina kiamat alaiha iku ing atas wujuh ghabaratun utawi abu debu. Ya, wajah yang ndak karuan, tarhaku nungkepi ha ing wajah apa kotarotun peteng, wajah peteng ndak jelas. Wajahku dulu ndak begini, dulu ada manis-manisnya dikit. Ya. Dulu wajahku mancung, bibirnya masya Allah mempesona, pipinya merona. Sekarang kok hitam begini? Yaitu akibat ulamu sendiri. Ulaika utawi mengkono-mengkono ahlu hadil halah, gitu tulisannya begitu. Orang yang mengalami wajah hitam berdebu. Hum hiya ulaik iku al-kafaratu wong kang kufur, wong kang padha kufur, al-fajaratu tur padha lacut, orang-orang yang tidak mau dinasihati dan orang-orang yang melanggar aturan. Itulah mereka nanti tergolong ashabus shimal, wajahnya hitam, wajahnya berdebu. Ya, masya Allah, mudah-mudahan kita tergolong ashabul yamin, wajah kita besok di akhirat dhahikatum mustabsyirah, bercahaya
dan penuh kegembiraan. Amin ya rabbal alamin. Resepnya apa? Resepnya memperbanyak wudhu. Salah satu cara untuk meningkatkan intensitas cahaya kita itu dengan memperbanyak wudhu. Kalau bisa menjaga wudhu, jangan sampai kita lepas dari wudhu. Begitu batal, wudhu lagi langsung. Dan itu tradisikan. Alangkah hebatnya kalau semua sivitas akademika Unusida, ya, mulai mahasiswa, dosen, rektor, semua pejabatnya, OB security-nya hadir di kampus dalam keadaan berwudu. Luar biasa, kampus yang penuh berkah. Mudah-mudahan keterangan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.